Halo guys, Assalamualaikum. Kenalin, Gita Putri Adini dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Industri IPB Telkom Surabaya. Jadi di sini aku mau ngejelasin seputar sistem informasi secara umum dan juga sistem informasi jurusan di perkuliahan. Jadi buat kalian yang bingung nanti mau kuliah apa, bingung jurusan sistem informasi tuh pasti nanti belajar apa aja, kalian bisa banget nonton video ini sampai akhir. Oke? Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih sistem informasi itu apa sih? Jadi secara umum sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara kegiatan manusia dengan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Sistem informasi ini sendiri ditujukan untuk mengelola berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi agar sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan juga mempersingkat waktu proses penanganan. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi dan tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar lebih mudah disampaikan kepada pengguna atau user. Nah, setelah kita tahu apa itu sistem informasi dan tujuannya, selanjutnya masuk kepada pembahasan fungsi dari sistem informasi. Di antaranya adalah mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders, mampu memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi, mampu menjadi tingkat kesediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sistem informasi secara kritis dan logis. Dan yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. Dalam proses pembangunan sistem informasi, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan untuk bisnis dan strategi pemasaran. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, yaitu sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan dalam bisnis. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan, yaitu salah satu bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap transaksi yang kontinu dalam bisnis. Nah, sekarang aku akan memberikan beberapa contoh penerapan sistem informasi yang saat ini banyak digunakan di berbagai bisnis yang berbeda, mulai dari industri manufaktur, kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh penerapan SI atau sistem informasi, yaitu e-commerce, e-learning, fleet management system, knowledge work system, office automation system, and transaction processing system. Nah, tadi kita udah membahas sistem informasi secara umum. Sekarang kita akan membahas sistem informasi di jurusan perkuliahan. Jurusan sistem informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan antara ilmu komputer, bisnis, dan manajemen. Jadi selain kita belajar tentang teknik pemrograman, kita juga dituntut untuk belajar bisnis yang ada di perusahaan. Nah, nanti pengetahuan dan keahlian apa sih yang akan kita dapat dari jurusan sistem informasi itu? Yaitu kemampuan melakukan rekayasa dengan komputer, problem solving, berpikir sistematis, meneliti, melakukan analisis, dan manajerial data. Nah, terus kenapa sih kita harus memilih jurusan sistem informasi? Sebenarnya ada banyak banget keuntungan yang dapat diperoleh dari seorang lulusan sistem informasi, yaitu proses karir lulusan sistem informasi yang sangat menjanjikan. Apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini, banyak perusahaan yang sangat membutuhkan ahli sistem informasi sebagai jembatan antara programmer dengan user untuk membangun sebuah sistem. Selain perusahaan,
Lulusan sistem informasi banyak juga dibutuhkan oleh institusi pemerintah. Apalagi saat di bangku kuliah, ilmu yang kita dapat sangat aplikatif sehingga sangat bermanfaat untuk kita bekerja di mana. Terus prospek kerja di prodi sistem informasi itu apa sih? Perlu kalian ketahui bahwa pekerjaan di bidang sistem informasi tergolong pekerjaan dengan bayaran tertinggi dan paling dibutuhkan 10 tahun ke depan. Pilihan karirnya pun sangat bervariasi, mulai dari sistem analis, IT manager, software developer, web developer, data science, dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir kesimpulan. Setelah aku jelasin tadi panjang lebar tentang seputar sistem informasi secara umum maupun di jurusan perkuliahan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem informasi merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dalam menciptakan bisnis di era industri 5.0 saat ini. Sehingga kita perlu memastikan aspek dan kebutuhan dalam membangun bisnis telah sesuai dengan sumber daya yang kita perlukan saat ini. Dan juga dapat mengambil keputusan akhir secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Oke, cukup sekian penjelasan dari aku tentang seputar sistem informasi. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang bingung mau masuk kuliah apa atau bingung jurusan sistem informasi ini pelajari apa aja, dan semoga pertanyaan kalian tidak terjawab sama penjelasan aku. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau perlu kalian nyalain loncengnya biar nanti dapat notifikasi aku upload video apa saja. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.